Arti penting manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memegang peran vital dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi pemerintahan, industri, pendidikan, dan sebagainya. Apabila sumber daya manusia dalam organisasi dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, maka organisasi tersebut akan mampu menjalankan roda organisasi secara maksimal. Manajemen sumber daya manusia sangat berperan dalam meningkatkan keefektifan dan efisiensi sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Profesor Dr. Baidowi, MSI, ada beberapa manfaat manajemen dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, kualitas atau quality. Menciptakan manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi atau keahliannya. Tenaga kerja yang berkualitas akan mampu menghasilkan produk yang berkualitas pula. Yang kedua, kecepatan atau speed. Ketika tenaga profesional dituntut untuk kerja cepat, tenaga kerja tersebut akan mampu melakukan pekerjaan dengan penuh ketelitian dan ketepatan dalam waktu yang relatif singkat. Manfaat yang ketiga ialah biaya kepemimpinan atau leadership cost. Pemimpin yang memiliki kemampuan manajemen SDM yang baik berdampak pada leadership cost yang lebih efisien. 4. Kemampuan belajar dalam beradaptasi atau adaptive learning ability. Karena adanya keberagaman sumber daya manusia dalam organisasi, maka untuk dapat mewujudkan sinkronitas tujuan antara pihak manajemen dengan karyawan tersebut, diperlukan manajemen sumber daya manusia. Ada 6 perspektif pentingnya manajemen sumber daya manusia menurut Profesor Dr. SP Siagian. Yang pertama, perspektif politik. Sumber daya manusia adalah aset terpenting yang dimiliki oleh suatu organisasi, mulai dari level makro atau negara, bahkan ke level internasional hingga ke level mikro. Sumber daya manusia yang terdidik, terampil, cakap, disiplin, tekun, kreatif, idealis, mau bekerja keras, kuat fisik mental, setia kepada cita-cita dan tujuan organisasi akan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan dan kemajuan organisasi. Kedua, dari perspektif ekonomi. Modal besar dan berlimpahnya kekayaan alam atau material atau prosedur kerja yang bagus sekalipun tidak akan bermanfaat secara efisien, efektif, dan produktif jika manusianya tidak mendapat perhatian sungguh-sungguh. Jadi, manusia adalah pusat segalanya bagi suatu organisasi. Ketiga, dari perspektif hukum. Dalam organisasi manapun terdapat berbagai peraturan, ketentuan atau perjanjian yang kesemuanya mengatur tentang hak dan kewajiban secara timbal balik antara organisasi dengan anggotanya, antara orang yang mempekerjakan dengan orang yang dipekerjakan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini merupakan suatu tuntutan yang perlu terus diwujudkan, dibina, dipelihara, dan dikembangkan dengan suatu sistem manajemen yang tepat. Keempat, dari perspektif sosio-kultural. Yang pertama, berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat tidak bisa diukur dari hal-hal yang bersifat kebendaan, tetapi mencakup hal-hal non-fisik. Orang bekerja tidak lagi semata untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga untuk kebutuhan sosio-psikologis. Yang kedua, dalam MSDM, syarat akan nilai. Nilai-nilai dalam suatu organisasi biasanya seperti sejarah organisasi, dasar falsafah pembentukan organisasi, jenis kegiatan organisasi, para stakeholder yang harus dihadapi oleh organisasi, serta barang-barang dan jasa yang dihasilkan organisasi. Semuanya memberikan corak
pada organisasi yang pada gilirannya menuntut penanganan secara baik dan benar melalui manajemen SDM. Kelima, ada perspektif administrasi. Perspektif ini menekankan bahwa peranan organisasi pada zaman modern ini semakin penting. Semua kemajuan dan keberhasilan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya niscaya dicapai melalui organisasi. Maju atau mundurnya kehidupan manusia, tercapai atau tidaknya sebuah tujuan tergantung pada kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi, termasuk sumber daya manusianya dengan lebih efisien, efektif, dan produktif. Disinilah letak relevansi dan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, dari perspektif teknologi. Di satu sisi, kemajuan teknologi membawa dampak positif yang sangat bermanfaat bagi organisasi, terutama dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitasnya. Tetapi di sisi lain muncul tantangan baru. Manusia diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan tersebut. Organisasi dituntut untuk bisa memanfaatkan berbagai kemajuan. Hal ini hanya bisa dicapai melalui suatu sistem manajemen sumber daya manusia yang tepat. Berikutnya ada peranan dan arti penting sumber daya manusia dalam berbagai bidang. Pertama, di bidang pendidikan. Faktor pendidikan adalah faktor utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal. Untuk itu, para pelaku pencerdas generasi bangsa adalah mereka yang benar-benar berkompetensi di bidangnya. Peranan guru dan dosen yang profesional memiliki peran penting dalam proses pembelajaran masyarakat. Kedua, di bidang pertanian. Pembangunan di sektor pertanian meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia petani melalui penyuluhan tata cara bertani yang baik, merupakan program Departemen Pertanian dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang pertanian pada para petani. Ketiga, di bidang kesehatan. Tenaga medis yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas yang mereka kerjakan, sehingga mampu menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas. Seorang dokter dan perawat bukan hanya dituntut mampu memberikan pelayanan medis dan perawatan, tetapi harus mampu menggunakan komputer dan menguasai keterampilan berkomunikasi secara baik kepada pasien, agar hubungan pasien dengan petugas kesehatan dapat berjalan dengan baik. Keempat, di bidang ekonomi. Yang pertama, dari tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu aset negara, yakni penduduk dengan usia produktif 15-64 tahun. Penduduk ini berkontribusi dalam pembangunan dengan menghasilkan barang atau jasa yang memberi dampak pada roda perekonomian. SDM sebagai tenaga kerja sendiri juga merupakan salah satu aset negara. Contohnya tenaga kerja Indonesia. Kedua, tenaga ahli. SDM unggul yang mampu menguasai teknologi menjadi cara untuk meningkatkan daya saing. Terlebih lagi dengan era perdagangan bebas yang berlaku saat ini, sehingga kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga ahli jelas sangat dibutuhkan. Ketiga, tenaga usaha atau entrepreneur muda adalah contoh konkret dari peran SDM sebagai tenaga usaha. Munculnya banyak usaha yang menghasilkan berbagai produk dan jasa, meningkatkan perputaran roda ekonomi, dan menciptakan kemandirian serta bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Yang keempat, pimpinan perusahaan.
Fungsi ini diisi oleh para pemimpin perusahaan yang sanggup mengelola bisnis dalam skala besar. Peran SDM ini termasuk pula menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak untuk masyarakat. Yang kelima, produsen. Sumber daya manusia yang berperan sebagai produsen dalam kegiatan perekonomian memenuhi kebutuhan masyarakat. Tindakan ini menjadi poros perekonomian dengan cara meningkatkan nilai guna suatu produk atau menciptakan produk baru sehingga berguna bagi masyarakat. Yang keenam, konsumen. Kegiatan konsumsi menjadi dasar sistem ekonomi yang berjalan sehingga terwujud permintaan dan suplai pasar. SDM sebagai konsumen bisa dikatakan adalah faktor terbesar dari berjalannya perekonomian, khususnya melalui perdagangan. Kemudian peranan sumber daya manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran SDM dalam pengembangan iptek mungkin sekarang paling dihargai. Tak terhitung banyaknya kemudahan dan inovasi yang bisa dinikmati karena peranan ini. Contohnya, peran developer maupun programmer untuk menghasilkan berbagai aplikasi dan software yang sekarang mempermudah aktivitas sebagian besar penduduk dunia. Begitu pula peran para ahli biologi untuk penciptaan vaksin influenza atau penyakit lain yang sempat menjadi momok bagi dunia. Kesimpulannya, pertama, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan perorangan, organisasi, dan masyarakat. Kedua, manajemen sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu perusahaan atau organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Ketiga, manajemen sumber daya manusia memiliki manfaat bila ditinjau dari perspektif politik, ekonomi, hukum, sosio-kultural, administrasi, dan teknologi. Demikian penyajian materi tentang arti pentingnya manajemen sumber daya manusia dari saya. Sekian dan terima kasih.